Orang-orang Jawa memiliki sebuah buku atau kitab catatan yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka, yang berorientasi pada relasi antara kehidupan manusia dan alam semesta. Catatan atau kitab tersebut disebut sebagai primbon. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, primbon didefinisikan sebagai kitab yang berisikan ramalan, buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu gaib, sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur dan mengurus segala macam kegiatan yang penting. Primbon atau paririmbon berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Primbon secara harfiah berasal dari kata rimbu yang berarti simpanan dari bermacam-macam catatan oleh orang Jawa pada zaman dahulu yang kemudian diturunkan atau disebarluaskan ke generasi berikutnya. Ada pula yang berpendapat nama primbon berasal dari kata mbon atau empon yang dalam bahasa Jawa berarti induk yang ditambah awalan pri untuk meluaskan kata dasar tersebut. Catatan-catatan yang memuat pengetahuan penting itu lalu dikumpulkan menjadi sebuah buku primbon yang menjadi sumber rujukan orang-orang dari suku Jawa sejak zaman dahulu. Digunakan sebagai pedoman atau arahan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan secara lahir dan batin. Meski lebih mengejala di kalangan masyarakat Jawa, Bali, dan Lombok, kenyataannya primbon juga bisa ditemukan di kebudayaan suku bangsa Nusantara lain. Di Pulau Kalimantan, misalnya, Alfani Daud pernah menemukan adanya tradisi perhitungan waktu primbon di kalangan masyarakat penganut agama Islam di Banjar. Isi primbon Jawa sebagian besar berisi bahasa mengenai perhitungan, perkiraan, ramalan nasib, meramal watak manusia, dan yang lainnya. Perhitungan serta ramalan yang beragama itu menggunakan penanggalan atau kalender sebagai dasar yang terdiri dari gabungan sedemikian rupa dari hari dan beton. Sejak zaman dahulu, perhitungan waktu dengan menggunakan kalender Jawa sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Misalkan untuk menentukan waktu bercocok tanam atau acara peringatan. Dan saat ini sejumlah kitab primbon masih disimpan oleh pemerintah Indonesia dengan pengelolaan koleksi melalui Perpustakaan Nasional. Jenis primbon yang dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional diantaranya Kitab Takbir, Primbon Padukunan Pal-Palan, Mantra Siwastra Raja, dan Lontarak Bola. Sejarah dan perkembangannya. Keberadaan primbon beserta kelahiran dan perkembangannya tidak lepas dari pengaruh Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa, di mana ada banyak nilai-nilai Islam yang diadopsi dan bersanding dengan unsur Hindu dan Buddha. Awalnya primbon hanya berupa catatan-catatan pribadi yang diwariskan secara turun-temurun di lingkungan keraton.
yang terdiri dari keluarga kerajaan dan abdi dalam. Saat memasuki abad ke-20, barulah naskah primbon mulai dicetak dan dipublikasikan secara bebas. Meski demikian, saat itu belum terbit naskah primbon dalam bentuk buku yang sistematis. Asal-usul primbon Jawa tersebut terkait dengan kehidupan manusia pada masa lampau yang begitu bergantung pada proses mendalami, mencermati, dan mempelajari fenomena-fenomena alam demi menjauhkan diri dari hal buruk berupa kegagalan ataupun musibah. Setiap kejadian yang terjadi dicatat di daun tal atau siwalan yang menjadi media tulis sebelum adanya pensil dan kertas seperti pada era modern. Catatan pada daun seperti itu kemudian disebut dengan daun lontar, yang berasal dari kata ron, yang dalam bahasa Jawa berarti daun dan tal. Catatan-catatan yang ada kemudian ditata dan disusun dan dikembangkan hingga membentuk sistem penanggalan, musim, dan rasi bintang, serta tanda-tanda alam seperti letak tai lalat, tafsir mimpi, ilmu kesaktian, dan yang lainnya. Sebagai rangkuman, catatan-catatan tersebut dihimpun ke dalam naskah induk yang disebut dengan primbon. Dari sini bisa dipahami bahwa primbon berarti induk dari kumpulan catatan mengenai pemikiran orang Jawa kuno. Primbon kemudian dianggap penting dan dijadikan rujukan bagi orang Jawa sejak zaman dahulu sebagai panduan kehidupan. Berdasarkan catatan sejarah, primbon dan perubahan yang menyertainya menjadi saksi masuknya Islam ke tanah Jawa. Saat itu para tokoh utama penyebar Islam di Jawa alias Wali Songo berinisiatif untuk menghimpun catatan-catatan kuno yang syarat pengaruh Hindu dan Buddha untuk diubah menjadi bernuansa Islami. Saat itu, primbon sebagai catatan kumpulan ilmu gaib Jawa kuno memang sangat kental dengan mistisisme dari ajaran animisme dan dinamisme yang sebelumnya telah eksis. Kalimat-kalimat berisi pemujaan kepada para dewa dan makhluk gaib kemudian diganti dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang membuat adanya percampuran bahasa Jawa dan Arab dalam mantra primbon. Dimasukkannya nuansa Islami juga terdapat pada sistem penanggalan dari yang tadinya menggunakan tahun Saka menjadi penanggalan Hijriah. Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan Raja Mataram yang kemudian menerapkan perubahan sistem penanggalan ini dengan tujuan membuat umat Islam bersatu untuk melawan VOC Belanda sekaligus mencegah pengaruh agama Kristen atau Katolik yang dibawa dari Eropa. Sultan Agung menerapkan perhitungan Jawa sebagai kebijakannya setelah melihat kehidupan dua kelompok masyarakat Jawa dari kaum santri dan abangan di Jawa. Sultan Agung ingin mendamaikan dua kelompok tersebut yang masing-masing memiliki sistem penanggalannya sendiri-sendiri. Kaum santri menggunakan perhitungan Hijriah, sementara kaum abangan menggunakan tahun Saka. Ditetapkanlah suatu perhitungan Jawa yang menggunakan perhitungan bulan dari kalender Hijriah, namun dimulai dari tahun Saka dan digunakannya nama-nama pasaran Jawa. Kepercayaan. Orang Jawa memegang ajaran pendahulunya dalam melakukan perhitungan-perhitungan waktu khusus karena didasari oleh kepercayaan terhadap takdir. Dalam gagasan Jawa, yakini takdir adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun manusia tetap harus berusaha karena takdir ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Menurut Raden Gunasasmita, perhitungan dalam primbon yang menggunakan kalender Jawa di mana setiap hari pasaran, bulan, dan tahun memiliki perhitungannya sendiri-sendiri dan digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap kejadian yang bisa saja terjadi di kemudian hari. Di sini primbon dianggap bisa dijadikan alat untuk selalu waspada dan berhati-hati. Sementara itu, jika perhitungan primbon menunjukkan hal yang positif, maka dapat menjadi suntikan semangat dan motivasi bagi seseorang dalam kehidupannya. Dalam primbon terdapat kepercayaan akan 4 sifat dari hari yang buruk. Keempatnya adalah hari Tali Wangke atau hari Sengkolo, Sapar Wangke atau hari Sengkolo, Gunar Pawarso atau tahun bencana, dan Songo Warso atau tahun bencana. Sementara itu sifat dari hari baik ada 3, yaitu bulan Rahayu, bulan baik, bulan Sarju, bulan sedang, dan Anggoro Kasih. Jika masing-masing hari memiliki sifatnya masing-masing, maka setiap pasaran mengandung unsur cahaya dan elemen tertentu yang ada di bumi. Pasaran-pasaran tersebut ada 5, yaitu petakan atau legi atau cahaya putih dengan unsur udara, abritan atau pahing atau cahaya merah dengan unsur api, jenaan atau pon, cahaya kuning dengan unsur cahaya, cemengan atau wage atau cahaya hitam berunsur tanah, dan yang terakhir adalah gesang atau kliwon, cahaya hijau berunsur air atau hidrogen. Sementara itu hari dan pasaran diyakini memiliki angkanya masing-masing. Gabungan dari hari dan pasaran yang disebut Nah Neptu Weton kemudian menjadi acuan untuk mencari hari baik hingga meramal. Adapun hari Minggu memiliki angka 5, Senin angka 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, sedangkan Sabtu 9. Seiring perkembangan zaman, primbon tidak luput dari dinamika yang menyertainya. Primbon kerap kali ditanggapi dengan pandangan negatif oleh masyarakat. Seseorang yang menggunakan primbon sebagai rujukan atau keperluan menggelar hajat misalnya, kerap mendapat cap musyrik, klinik, dan kuno. Selain itu, primbon juga dianggap tidak seluruhnya relevan untuk diterapkan pada masa kini karena situasi sudah banyak berubah. Misalnya kepercayaan bahwa bertengger dan bercuitnya burung perenja di depan rumah adalah pertanda akan adanya tamu yang datang berkunjung. Dengan kondisi saat ini di mana populasi burung perenja yang sudah semakin berkurang dan rumah yang tidak selalu ada pohonnya, membuat ramalan itu tidak bisa lagi menjadi rujukan. Tidak memungkinkannya lagi bagi primbon untuk selalu menjadi rujukan juga diamini oleh pengamat budaya Jawa, Mulyon. Ia menguraikan bahwa khusus untuk hari baik, maka itu masih sangat relevan. Karena setiap orang lahir pada waktu yang berbeda, sehingga hari baik dan tidak baiknya juga berbeda. Terlepas dari itu, ia juga mengakui bahwa percaya atau tidaknya terhadap ajaran primbon adalah hal yang tergantung kepada diri masing-masing individu. Sementara itu, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger dari Keraton Surakarta menilai primbon adalah hal yang sebetulnya bisa dirasionalkan meski dianggap kuno. Namun ia juga mengakui sejauh ini upaya untuk merasionalkan primbon terbilang sangat minim. Pengetahuan yang tidak mendalam ini juga yang menurutnya membuat primbon semakin ditinggalkan. Beberapa figur publik dari kalangan selebritas
juga pernah secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki kedekatan dengan Primbon. Salah satunya adalah aktor Rio Reivan. Selain itu juga termasuk dengan Kunto Aji, seorang penyanyi kelahiran Jogja yang mengatakan dirinya suka membaca Primbon. Ia bahkan tidak menutup kemungkinan buku Primbon yang ia baca bisa menjadi album selanjutnya yang ia garap. Kemudian Mbah Mijan. Paranormal merangkap selebritis yang kerap tampil di media infotainment. Beberapa kali berbicara mengenai Primbon. Menurut Mbah Mijan, Primbon merupakan warisan budaya leluhur yang ajarannya bukan hal yang negatif, melainkan sebaliknya. Ia menyebut bahwa kajian positif yang sifatnya kewaspadaan, kehati-hatian hingga ketelitian. Dari cerita yang diutarakan sendiri oleh Kunto Aji, ia memandang Primbon sebagai karya pemikiran manusia yang bertahan ratusan tahun yang sudah sepatutnya dilestarikan. Baginya, Primbon mengandung nilai-nilai yang bagus bagi manusia modern. Dari cerita yang diutarakannya sendiri, diketahui Aji mengenal Primbon dari sang kakek yang dulunya adalah tabib keraton Yogyakarta. Saat menginjak dewasa, ia kemudian mulai menaruh perhatian terhadap upaya pelestarian Primbon. Untuk itu, tidak sedikit yang menggunakan Primbon untuk mencari hari baik, seperti hari baik buka usaha, hari baik mencari rezeki, maupun untuk aktivitas lainnya.